Ya, selamat malam pemirsa, kita berjumpa lagi dalam program Hukum di Mata Bowo, program yang mengulas tentang kabar-kabar hangat terkini, dilihat dari sisi hukum tentunya. Dan seperti biasa, saat ini saya sudah bersama dengan seorang pakar hukum yang tentunya sudah tidak asing lagi ya. Siapa lagi kalau bukan Dr. Haji Sunarno Edi Wibowo SHMHum, atau yang biasa kita kenal dengan sebutan Cak Bowo. Malam, Cak Bowo. Malam, Ning Maria. Apa kabar nih, Cak? Kabarnya ya kabar-kabar, tapi yang jelas Kenapa? kabarnya ya sekarang ini memprihatinkan ya. Kalau ada hubungannya dengan caleg yang kena narapidana, tapi ada putusan Mahkamah Agung bahwa membolehkan bahwa caleg sudah menjalani hukuman selama 5 tahun, baik korupsi, narkoba maupun yaitu perlindungan kejahatan seksual di bawah umur. Yang kemarin itu lah, yang menghebohkan itu loh. Putusannya itu benar-benar langsung bikin syok gitu loh masyarakat awam. Kalau Anda melihat sendiri gimana sih, Cak Bowo? Dalam hal ini MA sendiri benar nggak sih sebenarnya buat keputusan seperti ini? Ya memang kita harus ngomong dulu dong. Apa itu judicial review, apa itu uji materi. Kalau judicial review itu adalah membatalkan undang-undang bertentangan dengan konstitusi. Berarti kalau judicial review itu ada dasarnya. Undang-undang dasar setelah diamandemen pasal 24C ya atau undang-undang dasar 45. Kalau uji materi itu ada di dalam pasal 24A. Ya toh Undang-Undang Dasar 45. Jadi uji materi itu di bawah undang-undang. Kalau di bawah undang-undang itu uji materi. Contohnya demikian. Ada PKPU mengeluarkan tentang larangan. Ini pasal 4 nih, ayat 3-nya. Yaitu PKPU nomor 20 tahun 2018 ya. Betul. Yang ada 3 hal, yaitu tentang masalah narkoba, masalah korupsi, kejahatan terhadap di bawah umur. Nah, dari sinilah ada persoalan ketika ada Undang-Undang Pemilu nomor 7 tahun 2017. Ada pasal 240 ayat 1G yang menyatakan kalau sudah menjalani selama 5 tahun, boleh dong menjadi caleg. Kenapa? Karena sudah menjalani, boleh itu. Tapi harus diumumkan bahwa saya, Sunarno Edi Wibowo, sudah selesai tentang masalah hukuman, masalah sudah nggak terlibat lagi gitu ya. Narapidananya boleh. Contohnya seperti demikian. Nah, dari sinilah maka Mahkamah Agung mempertimbangkan berarti kewenangan PKPU melampaui batas-batas tentang undang-undang di atasnya. Jadi begini, kalau kita bicara undang-undang 12 tahun 2011, jadi peraturan yang lebih tinggi itu tidak boleh dikalahkan yang lebih rendah. Contohnya undang-undang dikalahkan PKPU, itu pertimbangannya dari Mahkamah Agung. Demikian, Mbak Non Maria. Tapi masalahnya kenapa kok bisa muncul itu kan? PKPU kan tahun 2018, berarti kan masih lebih baru daripada Undang-Undang Pemilu tahun 2017 kan? Cak Bowo, kenapa bisa muncul dan disetujui pada waktu itu? Ya, memang gini. Sejarahnya gini. Ada nih mahasiswa saya ini yang kena persoalan yang berhubungan dengan DPR ya. Terus bagaimana dia menyalonkan DPR. Akhirnya saya selaku dosen nih, jangan dosen dong. Kalau itu ya apa saya harus memberikan tentang berhubungan dengan bagaimana sih tentang proses hukumnya. Oh ini loh caranya ya, kalau PKPU ya di uji materi di mana? Di Mahkamah Agung. Karena apa? Kalau Mahkamah Agung memutuskan bahwa bisa, gimana saya ini? Saya ini kan katanya demikian. Ini mahasiswa nih.
Loh Pak, katanya sama di dalam hak kedudukan dan tapi pasal 28 kan menjamin warga negara. Tapi kan sudah selesai, masa tidak boleh orang seperti ini masa kan di dalam LP lembaga masyarakat dibina, bukan dibinasakan, maka dengan demikian bisa diterima dalam arti yaitu namanya ada rehabilitasi sosial, direhabkan sosial bisa ketemu lagi. Ternyata memang oleh PKPU akhirnya tidak diberikan tapi diuji, ternyata nggak taunya bisa menang. Jadi itulah persoalannya sehingga apa yang dimaksud ini adalah proses hukum, tapi hukum kan dihormati juga. Salah benar dari PKPU itu kan persoalannya kan di bawah undang-undang. PKPU itu nggak buat undang-undang, justru yang buat undang-undang itulah DPR sama Presiden. Jadi PKPU keputusan itu mengalahkan undang-undang, ini yang sebetulnya dipertimbangkan oleh Hakim Agung. Jadi sebenarnya kalau sesuai dengan prosedur hukum itu seharusnya memang tidak boleh ya, atau tidak seharusnya, bukan tidak boleh ya, tidak seharusnya ya. Peraturan itu istilahnya dalam tanda kutip mengalahkan undang-undang, seperti itu ya. Betul ya? Iya benar. Ya. Iya, jadi mengalahkan undang-undang pasal 240, ya toh. Yang memang awalnya sebelumnya tidak melarang gitu ya. Itu memang demikian, tapi seharusnya memang KPU, seakan-akan saya ini loh bersih-bersih, memang sekarang ini menjadi satu persoalan DPR apa ya memang demikian. Apapun setelah diterima dipilih oleh rakyat, oleh masyarakat ya memang pandai-pandai memilih kan. Jadi artinya itu kembali lagi ke masyarakat harusnya seperti apa ya, harus pandai memilih gitu ya. Iya dong, masyarakat gimana pandai-pandai memilih, ya jangan sampai toh bahwa orang yang kena hukuman ini harus dikucilkan, nggak bisa kan. Ini kan Undang-Undang Dasar 45, tidak jangan sampai ini nggak. Kalau milih misalnya sini, kenapa milih? Banyak gubernur, banyak wali kota, banyak bupati, sudah banyak menteri, DPR, semua kena korupsi. Salahnya siapa? Bukan bunda mengandung, ya toh, tapi kandungannya besar. Akhirnya, lah bukan begitu dong. Jadi artinya itu sama saja membuat masyarakat itu jadi dituntut punya pilihan yang lebih cerdas gitu ya. Lebih baik. Pilihlah, kalau jangan ragu lah milih Pak Bowo ya toh. Loh nyalek sekarang. Siapa nyalek? Ini tadi bilangnya. Tadi contohnya seperti itu, pilihlah saya ini baik. Gak ada kecap nomor 5, nomor 1 kan begitu. Nah inilah oleh kan. Saya nggak politik, nggak pernah politik. Tahu gak arti politik? Apa? Tahu kan? Apa? Kumpul-kumpul didik-didik. Wah ya ampun, baru ya itu. Baru politik itu kumpul-kumpul kayak didik-didik. Nah makanya jangan kalau nggak tahan jangan politik, nanti didik-didik ini ya itu aja. Kepentingannya ya sama ya. Sebetulnya masyarakat ini sudah ya kayaknya pesimis lah untuk milih ini. Nggak tahunya contohnya ya di Malang 43. Oh yang 41 kemarin. Iya. Terus di mana. Waduh buahnya itu. Aduh saya ngeri ya. Ya, memang kita prihatin ya, miris juga ya. Jadi memang apa ya penyebab dari korupsi itu memang moralnya ya. Jadi sekarang itu kita bicara moral dulu ya. Cak, tapi ya kan disebutkan nih di Undang-Undang Pemilu ya. 7 nomor 2017 tahu. Betul. Apa itu? Itu tadi yang pasal 240 tadi. Iya. Kan? Yang sebenarnya tidak melarang melarang memang koruptor untuk nyalek lagi. Iya. Setelah 5 tahun ya, setelah melewati masa hukuman 5 tahun, tapi wajib diumumkan. Oh, saya umumkan, saya korupsi. Nah, pilihlah saya, kan gitu tadi. Masyarakat Jameli yang memang nggak salah. Kalau nggak mengumumkan gimana? Konsekuensinya apa? Nah, itu harus melalui satu proses seperti apa yang saya sampaikan. Undang-Undang Pemilu, pasal 240, ayat 1G. Harus itu. Tapi kayak gitu kan cukup. Partai politiknya yang masang.
Kalau dilanggar gimana, Cak? Nah, konstitusinya nanti. Tapi yang jelas dia itu dipilih oleh rakyat. Dipilih oleh masyarakat. Ya. Rakyat memilih. Masyarakat memilih. Kok nggak boleh? Semua memilih salah. Milih bupati kena korupsi, milih gubernur kena korupsi, DPRI kena korupsi, DPR tinggal satu tinggal, banyak yang korupsi. Lah, tapi ya memang seperti inilah, makanya ketika masyarakat diperlukan, masyarakat dimanjakan, mau tring, mau malah dikasih semua. Mau apa dikasih, dimanjakan. Setelah jadi, goodbye my love. Saya lupa. Gitu. Iya. Akhirnya don't forget, ya. Remember, ya toh? Kan gitu. Nah, inilah. Jadi sekarang ini saya bukan ngomong-ngomong nih. Ketika masyarakat sekarang, jangan khawatir rakyatku. Jangan khawatir masyarakatku. Sebentar lagi saudara akan ada pejabat yang memberikan apa yang diminta. Oh, kesempatan hanya satu kali. Pilpres, pileg. Iya. Mau nggak dikasih uang? Sekarang mau nggak dikasih uang? Ya, mau lah. Nah, udah cerdas loh. Diterima aja uangnya. Terima. Yang penting nggak mengikat. Kecuali mengikat. Kan, dicopotin nggak? Terima aja. Apa salahnya? Ya. Nah, oleh karena baru sadar. Tapi memang masih ada budaya gitu, Cak. Kalau sudah pemilu, katanya nggak boleh. Jangan dipotong. Kalau ada pilpres, pileg katanya. Mbak, ada Mbak. Mbak Buyut ngomong, awal-awalnya zaman ono hujan duit. Nah, ternyata ini hujan duit, oke? Nah, kita temukan. Oke, kita jeda sebentar ya. Cak Bowo, kita balik lagi nanti. Dan pemirsa, kita akan lanjutkan lagi perbincangan kita setelah jeda pariwara berikut. Tetap dihukum di Mata Bowo.